Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Pinky Karamoy, NIM 2019008236. Di video ini saya akan membahas mengenai menentukan sistem global. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama yaitu sistem informasi internasional. Yang kedua ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi internasional. Yang ketiga yaitu isu manajemen dalam mengembangkan informasi internasional. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai sistem informasi internasional. Sistem informasi internasional ini merupakan sebuah sistem yang berbasis komputer yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyelaraskan kegiatan perusahaan induk dan cabangnya, di mana cabang tersebut secara geografis tersebar di berbagai penjuru dunia dan setiap kantor cabang terkait memiliki tujuan, kebijakan, dan tata cara tersendiri yang unik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan dalam mengembangkan sistem informasi internasional. Dalam mengembangkan sistem informasi internasional, tentunya hal ini jauh lebih sulit dibanding hanya dalam ruang lingkup lokal. Selain karena cakupan negara yang luas, pengembangan sistem informasi ini di suatu negara bisa berbeda-beda tantangannya dengan negara lainnya. Berikut ini ialah tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan sistem informasi internasional. Yang pertama ada kendala budaya, yang kedua kendala politik, yang ketiga ada kendala geoekonomik, dan yang terakhir yaitu kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Oke, kita akan membahas mengenai kendala-kendala yang ada di dalam tantangan dalam mengembangkan sistem informasi internasional. Yang pertama yaitu kendala budaya. Perusahaan multinasional dalam menawarkan produk dan jasanya bisa terjadi adanya benturan budaya di dalam daerah operasionalnya, dan ini merupakan masalah yang besar yang bisa menjadi penghambat bagi para perusahaan dalam memasarkan produknya. Kendala ini merupakan hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Kendala-kendala tersebut apabila tidak dapat diatasi oleh para perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap pemasaran dari produknya yang dapat dilakukan dalam wilayah tertentu, sehingga tidak dapat memasarkan produk secara luas, serta juga mengakibatkan perusahaan multinasional tersebut tidak bisa berinteraksi serta bekerja sama dengan perusahaan lokal di wilayah tersebut, sehingga akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan tersebut yang bisa mengurangi fungsi dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada kendala politik. Kendala-kendala politik biasanya muncul akibat adanya kebijakan-kebijakan yang akan menghambat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar lokal, seperti pemerintah menghambat pembelian atau impor perangkat keras. Dikarenakan pemerintah berusaha untuk melindungi perusahaan lokal dari investasi asing yang akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan lokal tersebut untuk berkembang, sehingga hanya barang-barang produksi dalam negeri saja yang boleh digunakan. Yang kedua ada pemerintah membatasi pemrosesan data, sehingga data yang akan dikirimkan ke luar negeri diproses terlebih dahulu oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah rahasia-rahasia negara diketahui oleh pihak luar. Yang ketiga yaitu pembatasan komunikasi data. Pembatasan komunikasi data yang paling umum dilakukan pemerintah ialah pembatasan arus data lintas batas, atau perpindahan data yang dapat dilakukan oleh mesin yang melintasi batas negara. Kendala yang ketiga yaitu kendala geoekonomik. Kendala ini sering ditemui oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam memasarkan produknya karena berhubungan langsung dengan perekonomian yang berbatas di wilayah operasional di sebuah negara, seperti misalnya ketidaksamaan mata uang di setiap negara yang menjadi masalah apabila suatu nilai mata uang di negara operasional lebih tinggi dibanding negara asal yang dapat berpengaruh pada pengeluaran dana dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Kendala yang terakhir yaitu kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Beberapa manajemen anak perusahaan juga sering merasa bahwa anak perusahaan bisa tetap beroperasi tanpa adanya bantuan serta arahan dari arahan pusat.
Mereka menganggap bahwa anak perusahaan tetap mampu berdiri sendiri tanpa intervensi dari perusahaan induk. Hal ini bisa menjadi masalah karena hal ini bisa menyebabkan anak perusahaan berjalan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah diterapkan manajemen pusat dan bisa memicu konflik. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional yaitu menyepakati kebutuhan pengguna yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Demikian pembahasan saya mengenai menentukan sistem global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.